Dalam banyak kesempatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan tekadnya untuk melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, Kapolri juga menegaskan polisi tidak boleh bertindak arogan dan juga melakukan kekerasan dalam menjalankan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Di depan Listio Sigit ada sebuah ujian besar untuk menguak tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang telah menewaskan 6 laskar FPI. Masyarakat menunggu apakah janji Listio Sigit akan dipenuhi. Halo guys, tambah sore nih ya. Kita ketemu lagi di Afternoon Tea ya. Masih edisi hari Kamis 8 April 2021. Nah, gue pengen ngajak lo ngelanjutin obrolan kita sebelumnya di Coffee Break tadi ya. Tentang Kapolri kita Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Gue yakin lo semua masih ingat dan kita juga sangat terkesan dengan speech yang Pak Listio Sigit sampaikan ketika menjalani proses fit and proper test untuk menjadi calon Kapolri di Komisi 3 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Ya, beliau diajukan ya sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ketika itu Pak Listio Sigit menegaskan ya tekad beliau untuk menjadikan polisi itu sebagai polisi yang lebih humanis ya. Kemudian juga hukum kata beliau tidak boleh lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ya terus terang bro, sebagai pribadi nih, gue pas mendengar speech itu cukup tergerak gitu ya. Dan nggak tahu kenapa gue jadi punya ekspektasi nih, bahwa kepolisian ya, Polri di bawah kepemimpinan beliau itu bisa menjadi Polri yang memang menjalankan perannya sebagai institusi sipil. Ya, karena menurut gua itulah sebenarnya filosofi yang paling mendasar dari keputusan politik dari bangsa ini untuk memisahkan polisi dari TNI. Kita tahu ya, di masa Orde Baru dulu, polisi dan TNI itu bersatu di bawah satu payung yaitu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga kritik yang muncul adalah kerap dalam sepak terjangnya sehari-hari, polisi justru seringkali menampilkan sisi-sisi yang sangat militeristik. Nah, Bro, gue jadi pengen mendalami ini karena kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, 1-2 hari ini terjadi satu hal yang sebenarnya hal kecil ya, tapi menyita perhatian, banyak orang. Ya, tiba-tiba aja muncul satu surat telegram dari Kapolri yang ditandatangani oleh, Pak Argo Yuwono, Kadif Humas atas nama, Kapolri, yang isinya itu sebenarnya banyak ya, tapi ada satu poin yang menjadi sorotan publik karena di situ ada larangan kepada media untuk menyiarkan, hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan ataupun arogansi yang dilakukan oleh polisi, ya. Nah, tentu saja kemudian, banyak pihak bereaksi. Ya termasuk, teman-teman gua nih ya sejawat jurnalis ya, kemudian, media-media dan juga dewan pers. Ya karena lu bayangin, kalau memang isinya benar begitu, ini jelas-jelas akan berpotensi bertabrakan ya dengan undang-undang pers yang antara lain mengatur fungsi dan peran dari pers, yaitu apa? Yaitu mencari, menggali dan menyiarkan ya fakta, informasi dan kebenaran. Ya kalau memang kemudian misalnya jurnalis melihat adanya peristiwa di mana polisi menunjukkan arogansi atau melakukan kekerasan, ya jelas itu nggak boleh ditutup-tutupi ya. Itu justru harus dibuka, dibongkar kepada masyarakat luas supaya apa? Supaya bisa menjadi peringatan bagi kepolisian. Nah, kita bersyukur ya, nggak sampai 24 jam kemudian surat telegram tadi dicabut oleh Kapolri dan diiringi dengan permintaan maaf. Ya Pak Listio Sigit menjelaskan bahwa yang dia maksudkan sebenarnya adalah memberikan arahan kepada jajarannya agar polisi itu bisa tampil lebih humanis walaupun tetap tegas ya, tidak ada lagi tadi arogansi, kemudian juga kekerasan dan sebagainya. Ya cuma kita bertanya-tanya ya, kok kemudian terjemahannya yang dilakukan oleh jajaran Pak Sigit itu bisa salah. Nah, tapi oke lah kita lupakan itu. Gua membayangkan ya akan menjadi sangat elegan kalau Pak, Listio Sigit bukan sekedar mengajukan permintaan maaf kemudian mencabut surat telegramnya. Ya harusnya ya bagi gua nih,
Pak Listio Sigit mencabut surat telegram itu dengan sekaligus menerbitkan surat telegram yang baru, ya, atau maklumat yang baru yang ditujukan kepada internal kepolisian, ya, yang menegaskan bahwa polisi tidak boleh lagi, ya, menampilkan arogansi atau melakukan kekerasan dalam menjalankan peran dan tugasnya sehari-hari. Nah, kalau Pak Sigit melakukan itu, two thumbs up, ya. Apalagi kalau kemudian pelaksanaannya di lapangan itu betul-betul dikawal dengan sebaik-baiknya. Nah, guys, kalau betul Pak Listio Sigit punya niat ke arah situ untuk membenahi kepolisian sehingga polisi benar-benar menjadi institusi sipil yang profesional, ya, yang bukan cuma promoter tapi juga presisi. Nah, ini kan ya jargon-jargon yang di bawah ya dari masa sebelumnya, promoter ditambah lagi dengan presisi. Menurut gua sebenarnya ada batu uji yang harus dilewati oleh Pak Listio Sigit dan lulus. Ya, kita tahu bahwa saat ini Kepolisian Republik Indonesia ini sedang disorot dalam konteks penanganan dan penyelesaian kasus tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang sudah menewaskan 6 laskar FPI, Front Pembela Islam. Ya, kasusnya sudah bergulir, ya, sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dan Komnas HAM pun sudah menyampaikan hasil penyelidikan dan rekomendasinya kepada Presiden dan Presiden sudah menginstruksikan kepada Kapolri untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM. Ya, kita tahu guys, pada satu sisi ya ada banyak keraguan-raguan dan ketidakpercayaan pada hasil kerja Komnas HAM, ya. Sampai muncul misalnya TP3 yang dimotori oleh Pak Amin Rais, Pak Abdullah Heha Mahua, Pak Marwan Batubara dan sebagainya. Ini pernah ya Pak Marwan gua interview juga ya, lo boleh lihat di episode gua sebelumnya. Nah, tapi oke lah, kita kesampingkan dulu itu. Persoalan yang lebih mengganggu buat gua adalah begini. Dalam merespon itu ya kan yang diminta oleh Komnas HAM antara lain adalah polisi menuntaskan unlawful killing terhadap 4 dari 6 anggota FPI yang tewas di mobil petugas. Ketika itu story yang disampaikan oleh polisi adalah bahwa 4 anggota FPI ini melawan petugas, mencoba merebut senjata sehingga petugas harus membela diri. Ya sebuah cerita yang menurut gua agak susah ya diterima oleh nalar publik. Ya lu bayangin aja ada 4 orang yang dianggap berbahaya kok bisa ditaruh dalam mobil bersama petugas tanpa diborgol misalnya. Ini kan ya gimana ya satu hal yang agak mustahil sih bagi gua ya. Nah Komnas HAM minta agar hal-hal ini ditangani. Nah, tapi kemudian ya polisi mengatakan sudah ada 3 tersangka dari unlawful killing ini yang sedang diproses oleh pihak kepolisian. Tapi anehnya ya 1 dari 3 tersangka itu ternyata dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Yang kecelakaan itu dikabarkan terjadi pada tanggal 3 Januari dan yang bersangkutan tewas pada tanggal 4 Januari. Padahal sampai bulan Maret polisi masih mengatakan bahwa kasus ini sedang diproses dan para tersangka ini sedang diperiksa. Nah, guys, hal-hal kayak gini ya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tambah tambah membingungkan dan kemudian terus-menerus menurunkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum terutama dalam hal ini adalah kepolisian. Ya karena bagaimanapun ya terbunuhnya 6 laskar FPI ini adalah bentuk kekerasan aparat terhadap warga sipil. Ya, sehingga kalau tadi Pak Listio Sigit mengatakan dia menginstruksikan atau dia menginginkan polisi yang humanis namun tegas, polisi yang menghindarkan diri dari tindak kekerasan kepada masyarakat sipil, kemudian juga polisi yang tidak arogan. Sekali lagi gue ingin tegaskan, ujian pertama untuk Pak Listio Sigit sebenarnya sudah di depan mata dan harus segera diselesaikan. Beliau harus menunjukkan komitmen penuh untuk bertindak tegas dan clear, transparan dalam menyelesaikan kasus ini. Ya pertama tentu perlu dimulai ya dengan membuat terang ya. Sehingga tadi beberapa fakta atau beberapa faktor yang tidak match satu dengan yang lain ini bisa dijelaskan kepada publik, bisa dibuka seterang-terangnya. Misalnya gini, kalau kita lihat ya ini gue pengen compare dengan kasus-kasus terorisme. Ya, kalau ada tersangka atau terduga teroris ya yang katakan ditembak mati oleh aparat gitu ya. Itu selalu dalam waktu singkat aparat akan mengatakan ini jaringannya ini, dia mendapat instruksi dari ini atau dia di brainwash oleh siapa gitu ya. Itu selalu ada tuh ya karena nggak mungkin ya
seorang teroris tuh bekerja sendirian itu agak-agak nggak mungkin. Itu ya. Nah, so pertanyaannya adalah, katakan ini ada 3 orang nih petugas polisi yang menjadi pelaku atau terduga lah, tersangka di dalam unlawful killing terhadap Laskar FPI. Kan akhirnya publik akan bertanya-tanya kan, apa iya mereka ini bertindak sendirian? Ya, tanpa komando, kemudian tanpa arahan, tanpa direction. Nah, harusnya kan jelas kan yang bertanggung jawab siapa? Ya, siapa officer, ya siapa perwira di atas mereka yang bertanggung jawab atas proses itu. Dan kemudian di atas perwira tadi siapa yang bertanggung jawab? Karena kita tahu organisasi-organisasi seperti TNI dan Polri adalah organisasi yang memiliki garis komando yang sangat-sangat clear dan sangat tegas. Nah, kembali gue ingin mengatakan Pak Listio Sigit punya punya obligasi, punya tugas, punya kewajiban ya untuk kemudian membongkar ini dan membuatnya menjadi terang benderang sehingga persangkaan-persangkaan yang muncul di publik itu bisa dibereskan, bisa dikelirkan dan perlahan-lahan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit bisa dipulihkan. Jadi again gue ingin sampaikan, pertama gue berterima kasih bahwa Pak Listio Sigit secara gentle mengakui telah terjadi kesalahan di dalam surat telegram yang sudah keluar itu. Gue juga berterima kasih, gue bersyukur Pak Listio Sigit menunjukkan komitmennya untuk membuat polisi itu lebih tegas, lebih humanis tapi tegas dan juga menghindari arogansi dan juga kekerasan. But again, gue ingin katakan bahwa fakta itu berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Dan masyarakat hari ini sedang menuntut pembuktian bahwa Pak Listio Sigit menyelesaikan kasus tragedi kilometer 50 dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang pantas, dengan cara yang bermartabat, dan yang pasti dengan cara yang imparsial dan berkeadilan. Ya. Waktu akan menunjukkan kepada kita apakah seorang Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mampu lulus dalam ujian ini. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.